bola panas perlawanan umat atas disingkirkannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani oleh PBNU menggelinding makin liar dan makin besar. Gus Ketum Yahya Khalil Stakuf seakan menyulut bom nuklir yang menghantam rumah sendiri. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia untuk dicerabut dari akar budayanya sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng khurafat, mau kiai-kiai yang pintar patul mu'in cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Disunahkan mencium tangan takbilur rajulis salihi wal alimi wa ahli zuhdi wa ahli din, orang yang ahli diana, ya ini masyhur bidayanati, orang soleh, orang berilmu, termasuk nanti adalah orang tua kita, itu adalah disunnahkan mencium tangannya. Apakah kita akan mencium seorang pemimpin negara? Pasti akan saya cium, kalau perlu saya cium kakinya kalau yang datang adalah Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau kita mencium tangannya orang kaya yang soleh, bagus, karena kesolehannya. Ada pejabat yang soleh, kita cium bukan karena jabatannya, lupakan jabatan itu, lupakan kekayaan, hartanya tidak akan menjadikan dia terangkat. Yang menjadi terangkat karena soleh. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ARD, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Belum reda tuntutan Nahdien dan kalangan ulama yang mendesak pengunduran dirinya dengan tragedi pemecatan Kiai Haji Imaduddin Utsman dari kepengurusan LBM. Desakan untuk diselenggarakannya Muktamar Luar Biasa atau MLB pun makin tak terbendung. Kalau nanti yang Pasuruan terus terang mawon, kalau nanti Pasuruan ceramah siji dari Yaman, makanya bamus, masya Allah, santri salaman kalau ibu kabeh, kalau bukan dianggap, kalau nggak ceramah dia orang partai Islam, paling dia ini gurih daiyah kalian ini, sing kuyar kelur mereka itu nganggo sorban nganggo gamis, gurih daiyah. Sampai seringane nyium tangan kalau sing gurung sorban. Nek kula nggo selana badhe ora partai Islam itu partai. Apa maksud Ustadz mencium tangan habaib? Begitu pewaris para nabi, muliakan, memuliakan, mengagungkan keturunan nabi. Kita tidak menyembah, kita bukan mengagungkan karena ekstrim, tapi karena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kesalahan fatal dan konyol yang seharusnya tak terjadi andai sang ketum, Rais Am, dan jajaran elitnya tidak tutup mata dan tutup telinga terhadap fenomena NU kultural. Bagaimana trio sentral Gus Yahya, Kiai Miftahul Akhyar, dan Gus Fakhrur Razi yang sejauh ini dikenal sebagai pembela habaib Ba'alawi keturunan imigran Yaman. Ini mereka menunjukkan keberpihakan yang sangat-sangat melukai umat muslim dan para kiai yang tengah berjuang menegakkan manhaj dan mazhab Wali Songo di bumi Nusantara. PWI harus berdiri di depan, beriringan dengan banser. Bukan hanya kalian itu menjadi tentara-tentara kiai, kalau ada kiai ceramah diiring-iring, tapi harus siap untuk berperang melawan siapa saja yang akan merebut sejarah bangsa dan ingin menjajah orang-orang tua dan adik-adik kalian. Nah, Ashraf Taniya, Alas Taniya pengungsi, mustajiru, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ya, iki Ashraf Taniya itu sing nganti saiki isih nganu, isih mempertahankan nama famnya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Aqil, Syihab,
Al-Ashraf Asaniyah pengungsi. Pengungsi ngungsi. Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Jangan salahkan jika akhirnya Ketua Presidium Penyelamat Organisasi atau PO Nahdlatul Ulama Gus Abdul Salam Shoaib alias Gus Salam memastikan MLB PBNU tetap akan berlangsung dan dijadwalkan digelar pada Desember 2024 mendatang di Surabaya. Kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam misalnya. Itu kan tidak perlu gitu ya. Karena ini juga soal wibawa dari jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin. Gus Salam mengatakan PO MLB PBNU sedang berbagi tugas melakukan silaturahmi dan konsolidasi kepada ulama, kiai sepuh, masyayikh, tokoh dan para senior NU. Gus Salam menyebut pergerakan itu dilakukan secara senyap guna mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta pengumuman Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka kemarin. Kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur. Mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan. Karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Saya silakan, kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Gus Salam mengklaim dalam roadshow jelang Hari Pahlawan pada 10 November 2024, sejumlah kelompok santri arus bawah Presidium merasakan adanya kesamaan pandang dari para ulama, kiai sepuh, masyayikh, tokoh dan senior NU. Mereka disebut merasakan ada sesuatu yang salah, mismanagement yang fatal dan prinsibil, dan pergeseran pelaksanaan norma dan landasan etis dalam Muqaddimah, Qonun Asasi, Khitah NU dan ADART, serta aturan teknis organisasi. Jadi makanya PWI terbentuk itu ingin mengambil kembali ruh perjuangan daripada Wali Songo untuk dijadikan sebagai prototipe Islam yang sesuai dengan Nusantara. Karena ada tanda-tanda ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Para muassis sudah banyak ditinggalkan model dan caranya. Memang dunia medsos ini kita tidak sadar kalau sudah digiring kemana-mana. Jadi sepertinya kita ini diadu. Ayo ngomong. Sampean kalau melihat YouTube dan sebagainya, Masya Allah orang sudah ini warga Nahdien apa yang ucapannya sudah tidak terkontrol, mengumpat, menuduh. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Jadi yang nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Gus Salam pun menyebut bahwa MLB PBNU juga menyinggung penurunan spirit, mentalitas dan moralitas dalam berjamaah dan berjam'iyah yang ditampakkan oleh pimpinan dan pejabat PBNU. Perpecahan pun katanya meluas terutama di Jawa, baik secara terbuka maupun terpendam, dan menyimpan hubungan yang tidak sehat sehingga saling menjatuhkan. Atas perspektif dan ungkapan perasaan beliau-beliau itu,
memantapkan presidium untuk segera menggelar muktamar luar biasa PBNU, ujar Gus Salam. Dikatakan ulamanya, kiainya, mau sepinter apapun dia, maka tetap kalau dengan habaib dia akan rendah bila berhadapan dengan habaib. Sorbannya Kiai Gerobogan itu tidak ada artinya dengan sendalnya Habib. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim, enggak pokoknya Habib. Jadi lagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Pra MLB sendiri insya Allah akan dilaksanakan bulan Desember di Surabaya. Titik juang perjuangan para pahlawan. Pra MLB direncanakan dihadiri oleh PWNU se-Indonesia atau yang mewakili Pungkas Gus Salam. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari segenap nahdiyin dimanapun berada, dan silahkan memberikan saran, kritik, motivasi, dukungan kepada gerakan Presidium MLB ini. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan yang lain-lain. Gus Salam sebelumnya menyebut adanya MLB ini lahir karena banyak pihak melihat adanya mismanajemen organisasi di dalam tubuh PBNU hari ini. Selain itu, ia menganggap banyak pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh PBNU. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi ini dianggapnya sudah mempunyai daya rusak terhadap tata kelola organisasi, khususnya di tingkat bawah. Ia mencontohkan seperti banyaknya pengurus di daerah yang vakum di beberapa wilayah maupun cabang. Tidak hanya itu, banyak juga terjadi kemunduran organisasi seperti adanya fakta-fakta di lapangan. Dengan beberapa fakta tersebut, pihaknya menilai sudah tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Jika dibiarkan terlalu lama, maka akan menimbulkan banyak kerusakan di dalam internal organisasi. Kalau semua orang mempunyai mental kesatria, mental penuh kehormatan dan kemuliaan sebagai manusia, maka dia tidak akan mau dijadikan orang yang selalu menghormati bangsa lain, padahal bangsanya lebih mulia, sejarahnya lebih tinggi dari peradaban bangsa lain tersebut. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, urek-urek, sudah orang sekarang berani-berani. Menguatnya desakan diadakannya MLB ini sepertinya dipicu oleh pemecatan Kiai Haji Imaduddin Utsman dari posisi sebagai pengurus LBM PBNU. Dari persoalan politik pun perlawanan Nahdliyin akar rumput atau NU kultural, termasuk para kiai yang pro dengan tesis ilmiah batalnya nasabah Alawi, berbalik menyerang PBNU, terutama pada 3 tokoh sentral, yakni Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, Haji Miftahul Akhyar, dan Gus Fakhrur Razi. Sekarang ini kan sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau soal Anda tidak percaya, itu saya hormati, itu tidak ada masalah. Ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun, tes DNA melenceng DNA G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada api. Nggak pedulikan ini, sudahlah kita saling hormati aja. Anda boleh tidak percaya, boleh percaya, itu hal yang biasa. Kalau orang meneliti itu boleh, siapa melarang orang meneliti. Dan saya secara khusus sudah pernah bertanya pada kolega saya. Artinya orang Maroko mempercayai nasab
Bani Alawi ini memang bagian dari keturunan. Saya bertanya pada kolega saya di Bahrain misalnya, saya tanya pada kolega saya di Turki misalnya, saya tanya pada kolega saya di Mesir, nggak ada yang bermasalahkan ini. Makanya saya jadi lucu, kalau ini mau dibatalkan di Indonesia lah, gimana yang di Mesir? Gimana yang di Irak? Terlebih sebelumnya telah beredar perdebatan panas antara Kiai Haji Imaduddin Uthman dengan Fakhrur Razi yang ditayangkan di salah satu kanal YouTube pada Suka TV. Dalam perdebatan itu, apa yang disampaikan Fakhrur Razi terkait tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman tentang nasab Alawi sama sekali tidak ada semangat taswirul afkar sebagaimana spirit berdirinya Nahdlatul Ulama dalam membangun gagasan pemikiran. Kalau Anda mau ngomong nasab aja, concern di situ. Bikin tulisan, bikin kajian yang tepat, landasan teori yang benar, kemudian lakukan studinya dengan triangle data, ada studi lapangannya, ada wawancaranya. Itu Anda benar sebagai peneliti. Dan tidak usah melebar itu sudah saya lakukan, dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabi Talawiyah, dan mereka tidak bisa menjawabnya. Karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Isi pembicaraan yang disampaikan Gus Fakhrur Razi, jika ditelisik, sama sekali tidak berbobot, bahkan terkesan meremehkan lawan bicaranya, dan sama sekali tidak memiliki hujah yang kuat. Sangat miris apa yang dilakukan oleh Fakhrur Razi. Di era digital ini, saat ini masyarakat tentu akan menilai apa yang dilakukan oleh Gus Fakhrur dari mulai beliau mendengarkan paparan Kiai Imaduddin yang terlihat tidak menghargai lawan bicara, ditambah cara duduk yang tidak bisa diam, selalu gerak-gerak dan merubah-rubah posisi badan. Ketika dibuka perdebatan, beliau malah menanggapi dengan cengengesan. Narasi-narasi yang hampir sama. Jadi saya nggak kaget, Pak. Dengan apa yang Anda ungkapkan itu saya nggak kaget. Jadi kita sama-sama melek internet, Pak. Jadi saya ya kalau begitu tinggal dipatahkan saja. Tinggal dipatahkan. Kalau memang Pak Fakhrur punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fakhrur. Hal-hal semacam itu, masyarakat tentu akan menilai apakah beliau sebagai perwakilan PBNU yang representasi wajah PBNU saat ini, atau beliau perwakilan dari Robitoh Alawiyah yang ditugasi untuk memframing umat muslim seakan-akan tesis Kiai Imaduddin sama sekali tidak bermutu. Apa yang dilakukan oleh Fakhrur Razi ini yang dimaksudkan framing kontrasepsi intelektual untuk mengkebiri pemikiran generasi muda NU. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fakhrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fakhrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Semua yang diutarakan oleh Gus Fakhrur Razi isinya hanya cemoohan hingga intimidasi terhadap Kiai Imaduddin, seakan-akan dengan tesis yang dibuat oleh Kiai Imaduddin dalam mempersoalkan ketersambungan nasab klan Balawi adalah cara yang sangat memalukan dan merusak NU. Bahkan beliau beralibi tesis yang mencuat untuk memutuskan nasab Balawi hingga menjadi polemik nasab saat ini adalah upaya memecah belah NU dan akan berakses kepada pemecatan terhadap Kiai Haji Imaduddin sebagai pengurus LBM PBNU dan RMI PWNU Banten. Jangan membawa NU ke konflik ini. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU.
Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU, simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh, Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Bela kiai, orang wani, bela Habibani. NU dijelek-jelekan, dibelokkan sejarahnya. Kalian diam. Mbah Hasyim Asy'ari dianggap orang bodoh. Kalian diam. Tapi kalau ada Habibnya ente, disenggol ente ngamuk-ngamuk. Akbar takon ente ku wong NU asli apa dudu. Model kayak kue ngerasain bela NU dasmu. Cabut ente. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Fahru Rosi ini kemudian benar-benar terjadi, di mana Kiai Imaduddin disingkirkan atau ditumbalkan demi membela nasab Ba'alawi Yaman. Masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan. Bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Di kalangan PBNU, rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ini PBNU sudah bermetamorfosa dari Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah atau organisasi sosial keagamaan menjadi semi partai politik. Metamorfosa ini sudah dipahami secara objektif oleh Gus Salam dan Gus Kautsar. Tetapi sebagai pelaku utama sejarah, Kiai Haji Abdus Salam Shoaib atau Gus Salam dan Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar menyadari substansi perkara. Mereka berdua mengundurkan diri sejak awal dari kepengurusan PBNU periode 2022 sampai 2027. Bagaimana Belanda itu bisa begitu panjang menjajah kita? Karena mereka punya cara untuk cara berpikir bangsa Indonesia tetap menjadi cara berpikir budak, cara berpikir dan mental-mental terjajah. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Gus Salam dan Gus Kautsar paling banter hanya mengundurkan diri karena mereka tidak memiliki kosakata atau diksi yang tepat untuk menjelaskan bagaimana kepengurusan PBNU hasil Muktamar Lampung telah keluar dari kita. Orang Jawa menyebutnya weruh sadurunge winarah atau tahu sebelum sesuatu terjadi. Hanya saja peristiwa-peristiwanya belum terjadi, sehingga tidak ada satu diksi pun yang tepat untuk dikatakan. Namun ketika semua fakta dan peristiwa terjadi, maka Gus Salam bersama kiai-kiai khas NU mendapatkan satu diksi yang pas untuk meluruskan PBNU, yaitu Muktamar Luar Biasa atau MLB. Wong-wong sing demen ning NU mah lamun ora akur karo pimpinan, gawe nega MLB, Muktamar Luar Biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli pokoknya. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, mau kemarin ada yang ngomong MLB. Sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. NU sebagai organisasi sejatinya memiliki 3 payung hukum yang melandasinya. Qanun Asasi, ADART, dan Naskah Khitah. Qanun Asasi berisi tentang pentingnya persatuan secara umum dan persatuan secara khusus dalam jam'iyah. ADART mengatur bagaimana jam'iyah atau organisasi ini dijalankan secara teknis. Dan Naskah Khitah berisi tentang mana jalan dan arah yang harus ditempuh organisasi.
Tapi lamun musuh murtad sing NU gawene NU baru. Tapi kalau saudara sesama saudara ora akur, dianggap dia ini telah melawan ADART, maka bikinnya juga MLB, Muktamar Luar Biasa. Itu namanya saudara. Kemelut di tubuh PBNU kian meluas. Pada Jumat siang, massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU Jakarta Pusat dan mendesak Ketua Umum PBNU segera mundur dari jabatannya. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. 3 konstitusi NU tersebut dianggap telah dilanggar secara masif dan struktural oleh para pengurus NU produk Muktamar Lampung. Persatuan telah dirobek hingga tercabik-cabik sejak PBNU memutuskan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres kemarin. Warga NU gelisah tak kepalang tanggung melihat PBNU memobilisir organisasi secara struktural untuk memenangkan Prabowo Gibran. Pelanggaran terhadap Kanun Asasi yang mengajarkan persatuan berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap Khitoh 1926. Penelitian itu sesuatu yang dihormati, tapi harus dengan standar ilmu. Diujinya di mana? Di kampus. Datangkan profesor, ada skor berapa itu nilainya, bagaimana landasannya benar apa tidak, metodenya benar apa enggak, gitu loh. Sejak Muktamar Situbondo 1984 telah disepakati bahwa NU bukan organisasi politis dan menarik diri dari politik praktis. Jikapun warga NU mau berpolitik praktis, maka harus atas nama pribadi yang hak-haknya telah dijamin oleh UUD 45, yaitu hak untuk berserikat. Artinya bukan bikin tandingan, tetapi memberitahu saudara ada yang kurang tepat. Itu masih ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 22 PBNU. Maju jadi ketua umum PBNU itu, jadi calon ketua umum itu, saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Kanun Asasi dan Khitoh adalah pelanggaran yang sama terhadap ADART organisasi. Hal itu diatur secara khusus dalam anggaran dasar bab 14 penutup pasal 33 yang menyebutkan naskah Khitoh Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari anggaran dasar ini. Dengan berpolitik praktis dengan mengamini politik transaksional melalui pemenangan Prabowo Gibran, PBNU telah melanggar pasal 33 anggaran dasar organisasi Nahdlatul Ulama. Dengan sebuah pemikiran baru merubah cara kita berpikir. Kenapa orang-orang bisa menjajah kita? Karena kita dicekoki dengan cara berpikir budak-budak terjajah. Pelanggaran terhadap anggaran dasar bab 14 penutup pasal 33 tentang naskah Khitoh merupakan suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Hukuman bagi pelanggaran terhadap AD diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 74 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Muktamar Luar Biasa atau MLB dapat diselenggarakan apabila Rois Am dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jika Grobogan tidak punya lagi putra-putranya, silahkan orang lain menjajah Grobogan, menghauli kotanya. Tapi selama Grobogan ini masih ada putra-putra yang akan menyayangi dan menjaganya, orang bangsa lain tidak bisa untuk menguasai kehormatan, kemuliaan di atas orang-orang Grobogan. Pengurus besar NU, produk Muktamar Lampung, tidak saja melanggar naskah Khitoh dan anggaran dasar pasal 33, namun pengurus besar produk Muktamar Lampung juga melanggar Kanun Asasi. Untuk itulah Muktamar Luar Biasa atau MLB wajib diwujudkan, bukan hanya untuk mengawal Khitoh dan Kanun Asasi,
Tetapi untuk mewujudkan pasal 33 anggaran dasar dan pasal 74 anggaran rumah tangga, sebab muktamar luar biasa adalah amanah konstitusi itu sendiri. Ini yang harus ditanamkan pada putra-putri kita. Kalau tidak, maka suatu hari, suatu saat mereka walaupun tidak datang dengan tentara, dengan senjata, hanya dengan manipulasi data dan sejarah akan bisa menguasai kita.